Karma adalah proyek drama pertama dari sutradara Lee Il Hyung yang sebelumnya dikenal lewat film hit A Violent Prosecutor. Drama ini diadaptasi dari webtoon KKO dengan judul yang sama dan turut melibatkan tim produksi di balik Narcosins. Dengan kombinasi ini, ekspektasi terhadap Karma pun melambung tinggi. Meskipun episode pertama Karma berlangsung selama 1 jam, cerita pertama dari semi antologi ini relatif sederhana, setidaknya untuk memulai. Seorang pria terlilit utang, dan ia memutuskan untuk membunuh ayahnya, yang tidak mendukungnya untuk menagih asuransi. Namun, seperti yang tersirat dari judul serial ini, keputusan seperti itu akan selalu kembali, dan menghantui orang yang membuatnya, serta menyebabkan kerusakan tambahan bagi orang lain yang terlibat. Park Jae-young, yang diperankan Lee Hye-jeon, yang sehari-harinya kerja di pabrik, punya utang gede banget sama rentenir. Jadi, dia dicari-cari lalu diculik sama si rentenir ini. Park Jae-young diancam kalau tak bisa ngelunasin utang-utangnya, maka organnya yang masih bagus bakalan diambil. Awalnya, Park Jae-young bingung cari cara kesana kemari buat ngelunasin utangnya. Tapi saat ayahnya mengalami kasus tabrak lari, Park Jae-young jadi kepikiran rencana jahat. Plus dia udah nemu lokasi yang tepat untuk mengeksekusi ayahnya sendiri. Park Jae-young pingin bunuh ayahnya sendiri dengan skenario tabrak lari, agar uang asuransi yang selama ini dibayarkan ayahnya Park Jae-young bisa cair. Jumlah uang asuransinya gak main-main. 500 juta won. Dan ini bisa cair dengan syarat si bapak ini meninggal akibat kecelakaan atau sakit. Karena Park Jae-young hafal banget kebiasaan sang ayah yang setiap Senin malam, selalu lewat gang kecil nan sepi yang gak ada CCTV-nya. Kalau kejadian kecelakaan itu terjadi di gang itu, harapan Park Jae-young, dia bisa ketiban sampur. Alias bisa klaim uang asuransi ayahnya yang pastinya jatuh ke tangan dia, satu-satunya ahli waris karena ayahnya Park Jae-young ini udah gak punya istri. Dia menghubungi calon partnernya, orang yang dikenalnya di tempat kerja, tapi gak akrab. Si orang ini terkenal dengan panggilan Tiongkok Yan Bian Sialan. Si Yan Bian Tiongkok yang akan dijadikan kaki tangan ini memang berniat mau pulang kampung, karena dia dipecat dari tempat kerjanya. Di satu sisi, dia juga punya anak yang sedang sakit keras dan butuh biaya besar. Untuk menyelesaikan itu, si Yan Bian Tiongkok ini mau diajakin kerjasama sama Park Jae-young buat ngebunuh bapaknya. Dengan skenario tabrak lari sampai mati. Untuk sama-sama saling jaga kepercayaan, obrolan rencana ini direkam. Jadi, kalau Park Jae-young ini berkhianat, bukti bahwa dia otak rencana jahat ini bisa langsung diserahin polisi. Meski sama-sama dihukum, setidaknya yang dihukum paling berat itu kan si pemilik rencana. Dan pembagian uangnya antara Pak Tiongkok sama si Park adalah 40-60. Udah direncanain matang, Park Jae-young pun bikin alibi dengan ngajakin temennya minum-minum. Dia juga semalaman gak pulang, malah asik-asik di luar rumah dan ia ngerasa alibinya sempurna. Saat pagi tiba, Park Jae-young dapat telepon dari kantor polisi yang menyatakan ayahnya meninggal. Semua sesuai seperti yang direncanakan. Tapi anehnya nih, menurut polisi si bapaknya diketemukannya terkubur di Gunung Chowol. Ini jadi masalah besar bagi Jae-young. Polisi menduga ini kasus pembunuhan. Beneran bisa cair gani asuransinya? Episode kedua melibatkan seorang pria yang mengalami kecelakaan mobil yang akhirnya menewaskan seseorang, dan harus mencari cara untuk menangani saksi kecelakaan itu. Lee Kwang-soo meranin jadi karakter dokter akupunktur yang udah beristri, tapi selingkuh sama Gong Sung-yeon. Di perjalanan mereka tiba-tiba menabrak seorang bapak, yang ternyata bapaknya si Park Jae-young.
Kemudian seorang dokter harus menghadapi konsekuensinya ketika nama dari masa lalunya muncul kembali. Alur cerita ini mungkin saling terkait atau tidak, tetapi tampaknya akan saling terkait di beberapa titik selama musim ini. Namun, semuanya akan berjalan tidak terlalu cepat. Meski drama Karma Netflix ini bukan termasuk jenis drama omnibus, yang di setiap episodenya beda-beda cerita tapi punya kesamaan plot, tapi Karma ini bagaikan sebuah puzzle, yang di akhirnya, bakalan kelihatan gambaran besarnya per karakter mereka seperti apa. Sutradara dan penulis patut dipuji bisa ngemas cerita serumit itu dengan keterikatan masing-masing karakter, dan dikemas dalam episode yang cukup pendek.